Assalamualaikum, yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan nge-review fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo A60. Nah, kenapa saya sebut rahasia guys? Karena masih banyak orang yang belum mengetahui fitur-fitur di HP Oppo A60. Dan buat kalian yang akan atau hendak membeli Oppo A60 itu biasanya belum mengetahui fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Oppo A60 ini. Nah, jadi di sini saya akan membahas ada sekitar 10 fitur atau nanti bisa jadi lebih dari 10 ya guys yang dimiliki oleh Oppo A60 ini dan gimana cara untuk penggunaannya. Nah, jadi di sini yang pertama kita masuk ke pembahasannya, fitur ketuk ganda. Nah, di Oppo A60 ini fitur ketuk gandanya dalam kondisi default belum aktif. Kita bisa aktifkan di menu pengaturan. Nah, setelah kita masuk ke pengaturan, selanjutnya kita masuk ke layar awal dan layar kunci. Selanjutnya di bagian opsi ini kita aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan tambahan, gestur dan gerakan. Selanjutnya di bagian sini kita aktifkan. Di sini kita aktifkan. Dan sekarang fitur ketuk gandanya sudah aktif guys. Ketuk ganda untuk mematikan layar maupun menghidupkan layar. Nah, di sini sudah saya pasang face detection, jadi dia sudah langsung mendeteksi wajah, maka langsung terbuka layarnya. Oke guys, selanjutnya fitur yang kedua, fitur angkat untuk bangun. Nah, jadi fiturnya ketika layar mati, ketika kita angkat nanti dia bisa menyala otomatis. Fiturnya dalam kondisi default non-aktif. Kita bisa aktifkan di menu pengaturan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu pengaturan tambahan. Selanjutnya kita masuk ke gestur dan gerakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian ini guys. Kita aktifkan opsi angkat untuk membangunkan. Nah, itu fitur yang kedua. Dalam kondisi mati dan ketika HP diangkat, dia bisa langsung menyala. Nah, itu untuk fitur yang kedua. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga, menghilangkan tombol navigasi ini atau navigasi gestur. Nah, caranya kalian masuk ke menu pengaturan. Nah, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan tambahan, navigasi sistem, lalu kita ubah ke gestur. Nah, jadi seperti ini. Tombol navigasinya hilang dan digantikan dengan navigasi gestur. Nah, di sini untuk back kalian bisa swipe dari pinggir layar sebelah kiri, dari pinggir layar sebelah kanan juga bisa untuk back. Nah, selanjutnya di sini untuk home kalian bisa swipe dari bawah ke atas. Untuk recent apps kalian bisa swipe dari bawah ke atas dan ditahan seperti itu. Nah, ini penggunaannya mirip seperti di iPhone ya guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang keempat, fitur menyembunyikan aplikasi. Nah, untuk tutorial lengkapnya kalian bisa lihat link videonya saya letak di deskripsi video ini guys, karena cukup panjang penjelasannya. Nah, di sini kalian bisa lihat aplikasi WhatsApp dan TikTok sudah saya sembunyikan. Nah, jadi di Oppo A60 ini kita bisa menyembunyikan aplikasi. Nah, jadi gimana cara untuk mengakses aplikasi yang sudah kita sembunyikan? Nah, di sini kita masukkan di dialpad kode yang sudah kita buat guys. Tutorialnya linknya di deskripsi video ini. Nah, maka dia terbuka daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan seperti itu. Oke, itu fitur untuk menyembunyikan aplikasi ya guys, seperti ini. Nah, maka dia terbuka daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang kelima, menggandakan aplikasi. Nah, di Oppo A60 ini kita bisa menggandakan aplikasi tanpa perlu mendownload aplikasi dari Play Store. Caranya kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya masuk ke menu aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengganda aplikasi. Nah, jadi di sini kalian lihat aplikasi yang sudah kalian install yang bisa digandakan dengan fitur ini. Tidak semua aplikasi dapat digandakan. Kalian bisa lihat daftar aplikasi yang dapat digandakan di sini guys. Nah, hanya ini aplikasi yang bisa digandakan. Nah, jadi di sini kalian bisa coba, misalnya saya akan menggandakan aplikasi WhatsApp seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Sekarang aplikasi WhatsApp saya sudah menjadi 2. Jadi kita bisa memiliki 2 nomor WhatsApp dalam satu HP. Oke, itu untuk fitur pengganda aplikasinya. Selanjutnya fitur yang ke-6, split screen. Nah, di Oppo A60 ini kita bisa melakukan split screen atau membuka 2 aplikasi sekaligus. Di sini saya contohkan aplikasi
YouTube. Saya membuka aplikasi YouTube. Nah, selanjutnya kita bisa membuka aplikasi lainnya. Kita klik recent apps ini, lalu kita klik titik 3, lalu layar terpisah. Nah, kita bisa membuka aplikasi kedua. Misalnya kita membuka aplikasi Google. Nah, jadi kita bisa sambil membaca berita di aplikasi Google, sambil melihat video maupun mendengarkan musik di aplikasi YouTube seperti ini, guys. Nah, kita juga bisa mengubah orientasi layarnya seperti ini. Nah, jadi ini lebih nyaman ya penggunaannya. Masak acara ulang tahun Nah, seperti ini, guys. perabotan serba kecil. Nah, ini juga kita bisa mengecilkan layar bagian atasnya seperti ini. Nah, maka layar bawahnya lebih besar dan kita bisa mengecilkan layar yang bawahnya juga seperti ini. Nah, itu untuk fitur membuka dua aplikasi dalam satu layar. Selanjutnya fitur yang ketujuh, riwayat notifikasi atau history notifikasi. Nah, di sini saya contohkan ya, guys. Saya aktifkan dahulu fiturnya di menu pengaturan. Selanjutnya kita masuk ke bagian notifikasi dan bilas status. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke riwayat notifikasi. Nah, kita aktifkan. Nah, jadi seperti ini, guys, untuk fiturnya. Misalnya ada yang mengirim chat ke HP ini. Nah, saya coba dulu ya kirim chat ke HP saya ini untuk mengetahui nomor HP-nya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini saya coba kirim chat dulu ya ke HP ini. Halo, misalnya seperti ini. Nah, jadi misalnya chat dari orang kita belum membacanya, namun orang itu menghapus chatnya seperti ini. Nah, di sini kan pesan udah dihapus ya, guys. Jadi kita bisa cek di riwayat notifikasi. Nah, jadi di riwayat notifikasi ini dia chatnya tidak terhapus, guys. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk fitur history notifikasi. Selanjutnya di sini fitur yang ketujuh, fitur yang ke-8, kunci aplikasi. Nah, di sini untuk tutorial lengkapnya kalian bisa lihat link di deskripsi video ini ya, guys. Nah, di sini saya penggunaannya aja akan saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah mencoba mengunci beberapa aplikasi, guys. Nah, seperti ini, aplikasi WhatsApp sudah saya kunci. Nah, kita bisa membuka aplikasi ini dengan sandi seperti ini, guys. Ataupun kita bisa membuka aplikasi yang terkunci dengan pengenalan wajah. Dia langsung mendeteksi wajah, langsung terbuka. Ataupun dengan sidik jari seperti ini, guys. Nah, maka dia langsung terbuka. Nah, untuk tutorial lengkapnya kalian bisa lihat link videonya saya letak di deskripsi video ini. Selanjutnya fitur yang ke-9, fitur perekaman layar. Nah, untuk fitur perekaman layarnya ini dia ada nilai plusnya, guys. Nah, di sini saya perlihatkan fitur perekaman layarnya. Nah, di sini kalian bisa akses perekaman layarnya di pusat kontrol. Nah, di sini kita harus menambahkan dahulu ikonnya. Nah, selanjutnya kita cari perekaman layarnya. Nah, ini dia. Nah, jadi fitur perekaman layarnya ini kita setting dahulu. Nanti bisa menampilkan wajah kita juga, guys. Nah, ini rekam suara mikrofon untuk suara kita ikut rekam. Dan juga di sini rekam video kamera depan. Nah, ini dia fiturnya yang berbeda dari HP lainnya. Nah, jadi seperti ini. Kita lakukan perekaman layar. Nah, jadi di perekaman layar ini wajah kita juga ikut rekam, guys. Kita bisa membuka aplikasi, misalnya aplikasi YouTube, ataupun kita sedang bermain game, kita bisa rekam dan juga sambil tampil wajah kita. Dan juga suara dari aplikasinya ikut rekam, guys. Masak acara ulang tahun pakai Nah, seperti ini saya coba akhiri. Nah, kita bisa cek di foto, lalu kita lihat ini hasilnya. Nah, jadi di perekaman layar ini wajah kita juga ikut rekam, guys. Kita bisa membuka aplikasi, misalnya aplikasi YouTube, ataupun kita sedang bermain game, kita bisa rekam dan juga sambil tampil wajah kita. Dari
Oke, itu untuk fitur perekaman layarnya. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-10, baris samping cerdas. Nah, kita bisa aktifkannya di menu pengaturan, lalu ke fitur khusus, baris samping cerdas, kita bisa aktifkan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya guys. Nah, sekarang sudah ada baris samping cerdasnya. Di sini kita bisa swipe. Nah, maka dia tampil baris samping cerdasnya seperti ini guys. Nah, ini adalah akses cepat untuk kita membuka aplikasi ataupun membuka tugas lainnya seperti cuplikan layar maupun perekaman layar. Nah, jadi seperti ini guys, cuplikan layar saya coba. Dan kita juga bisa membuka aplikasi secara cepat. Kita bisa edit ini, kita bisa memilih aplikasi apa aja yang paling kita suka dan kita bisa letak di sini. Nah, ini seperti fungsi cepat untuk membuka aplikasi. Oke, itu untuk baris samping cerdasnya guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-11 yaitu fitur untuk menambah RAM virtualnya. Kalian bisa masuk ke menu pengaturan, lalu masuk ke bagian menu tentang perangkat, lalu kalian masuk ke bagian RAM. Nah, di sini kalian bisa aktifkan RAM plusnya. Nah, kalian bisa maksimalkan. Di HP saya maksimalnya 8 GB. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, di sini kita pilih mulai ulang atau hidupkan ulang. Nah, RAM plus ini apa gunanya guys? Nah, jadi RAM virtual atau RAM plus ini bisa membuat HP kita ketika membuka aplikasi yang pernah kita buka, dia menjadi lebih cepat lagi guys. Nah, karena dengan RAM virtual ini, maka recent apps yang tersimpan pada HP kita bisa menjadi lebih banyak lagi guys. Jadi ketika kita membuka aplikasi yang pernah kita buka, maka dia akan lebih cepat prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk proses mulai ulangnya ini, dia tidak menghapus data guys. Dari yang saya coba beberapa kali, dia tidak menghapus data. Nanti saya akan perlihatkan apakah data di galeri saya terhapus atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat di galeri atau di foto. Nah, jadi data-data saya tidak hilang. Kita bisa cek di menu pengaturan, kita cek lagi di tentang ponsel. Selanjutnya di sini kita bisa lihat RAM saya sekarang sudah 8 GB plus 8 GB RAM virtual atau extended RAM-nya. Oke, selanjutnya fitur yang terakhir, fitur untuk mematikan HP secara terjadwal. Misalnya kalian mau tidur, nanti bisa HP-nya mati otomatis dan di paginya dia bisa hidup otomatis. Kalian bisa masuk ke menu pengaturan, lalu masuk ke pengaturan tambahan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian jadwal hidupkan matikan. Nah, jadi di sini hidupkan otomatis. Misalnya kalian bangun di pukul 5 pagi, maka dia bisa kalian pilih di pukul 5. Nah, di sini setiap hari kita klik selesai dan mati otomatis. Misalnya kalian tidurnya jam 11, kalian bisa buat di pukul 1 misalnya mati otomatisnya. Nah, maka dia sekarang HP kita secara otomatis setiap harinya dia akan mati dan hidup secara otomatis guys. Nah, jadi seperti itu guys untuk fitur hidup dan mati otomatis. Nah, jadi seperti itu guys fitur di HP Oppo A60. Nah, menurut saya fitur di Oppo A60 ini sudah sangat lengkap guys untuk HP di kelasnya. Oh ya, buat kalian yang ada pertanyaan mengenai fitur lainnya yang belum saya bahas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, di situ kalian juga bisa saling berdiskusi mengenai Oppo A60 kita. Oke, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.